Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Ini adalah Mitsubishi Xpander Cross, satu-satunya mobil yang bisa disebut sebagai pengancam terbesar si raja terakhir, yaitu Avanza. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat mobil ini laris sampai sekarang? Apakah hanya brandingnya saja atau memang benar-benar menawarkan sebuah mobil yang patut dan layak dibeli? Untuk itu, ikuti video ini sampai habis karena kita akan bahas 7 hal menarik dari Mitsubishi Xpander Cross ini. Hal pertama yang membuat Xpander ini menarik adalah fiturnya, khususnya si Xpander varian yang facelift pertama ya, yang major facelift pertama ini. Velgnya masih dual tone, masih ada daytime running light, masuk ke smart entry, nyalain dari start stop engine, kulitnya udah bungkus setir, tapi kulit setirnya pun baru. Ini benar-benar setir yang sama dengan Pajero, jadi makin berasa nyetir Pajero Mini kalau naik mobil ini. Odometernya pun baru, udah full digital semua dengan tampilan desain yang bisa dirubah-rubah. Kalian bisa pilih, tombolnya banyak di sini. Termasuk ada audio steering switch, cruise control, dan telepon button. Nah, dia juga sudah punya electric mirror, ada AC digital yang panel juga sudah baru, head unit baru lebih besar dan mendukung Android Auto dan Apple CarPlay. Di bawahnya juga sudah ada wireless charging. Joknya pun juga sudah full kulit dengan warna dan desain baru dibandingkan yang sebelum facelift. AC-nya pun sudah double blower juga, pengatur lengkap. Dan kalau yang di major facelift ini juga interiornya sekarang udah ada console box-nya. Jadi sandaran tangan pun udah lebih nyaman lagi di Xpander ini. Tadi juga hampir ketinggalan yang di atas ini, yaitu roof rail. Dan roof railnya kalau di Xpander Cross beneran ya, nggak kayak di brand Hamiring yang cuman pajangan. Kalau ini beneran kalian bisa pasang roof rack untuk bawa-bawa barang ekstra ketika kalian lagi perjalanan jauh atau pulang kampung. Nah, terus mobil ini juga sudah punya 6 buah speaker yang memang menunjang kualitas audio yang cukup oke menurut kami. Jadi standarannya aja si Xpander Cross ini udah cukup memanjakan telinga, walaupun memang beda rasanya kalau sama yang premium audio yang mungkin sekelas Bose atau mungkin yang mana beda, tapi standar aja ini udah cukup banget sih menurut kami. Lanjut ke fitur keselamatan. Mobil ini dilengkapi dengan 2 buah airbag, parking sensor, 360 kamera, jadi udah depan, belakang, kanan, kiri sudah lengkap. Pengereman juga sudah lengkap, ABS, EBD, brake assist-nya juga sudah ada, vehicle stability control, hill start assist, dan ISOFIX. Nah, selain itu dia juga sudah punya electric parking brake, jadi beda sama Xpander Cross yang lama non facelift, dan dia punya active yaw control. Nah, itu apa? Nanti kita bahas di bagian selanjutnya. Tapi secara fitur, menurut kami walaupun ya mobil ini kita bicara fair, beda mobil sekarang, dia kalah belum punya sensing-sensingan. Tapi menurut kami sensing dibilang pengaruh banget, bantu banget, bisa mungkin dalam kondisi tertentu. Tapi kalau dalam kondisi kebanyakan pada umumnya kayak kita nih nyetir dengan kesadaran penuh, nggak terlalu ngebantu sih sensing itu. Jadi antara perlu nggak perlu juga sensing itu ya, nggak terlalu penting lah menurut kami. Yang penting secara fitur hiburan dan keselamatan, mobil ini menurut kami masih terbilang lebih dari cukup untuk mobil keluarga zaman sekarang. Dan hal kedua yang menarik dari mobil ini adalah setelah kami riset, mobil ini punya kekedapan kabin yang juga superior dibandingkan rival-rivalnya. Jadi kalau dari riset kami, dibandingkan mobil-mobil seperti BRV dan Suzuki XL7, peredaman kabin si Xpander Cross ini adalah yang paling baik. Jadi tetap meredam suara-suara mengganggu dari luar, baik itu dari kendaraan yang melaju, dari bannya sendiri, ataupun dari mesinnya sendiri. Itu kalau kita gas nih, tuh dia tetap meredam, nggak yang meraungnya besar begitu. Dan memang menurut kami cocok untuk di mobil keluarga ini, karena ini bukan mobil performa yang kita cari kenceng-kencengan gitu ya. Kalau mobil-mobil sport mungkin makin kenceng raungannya makin seru kita ya, adrenalin. Tapi kalau ini kan bukan. Jadi Mitsubishi merancang mobil dengan tepat sasaran gitu. Memang ini mobil keluarga yang fokusnya kenyamanan, ya kekedapan kabinnya juga dibuat yang menunjang perjalanan yang nyaman juga jadinya untuk semua penumpang yang ada di mobil ini. Hal ketiga yang membuat Xpander ini banyak disukai oleh orang-orang adalah karena posisi berkendaranya. Nah, kita bahas dulu rival-rivalnya ya. Kalau Honda BRV kami punya nih stoknya sekarang, dia pengaturan setirnya
itu nggak bisa teleskopik. XL7 kamu punya juga stoknya, itu nggak bisa juga teleskopik. Nah kalau si Mitsubishi Expander, pengaturannya dia sudah lengkap, tilt dan teleskopik. Nah jadi secara pengaturan setir, mobil ini udah yang paling lengkap di antara rival-rivalnya. Kalau dari posisi duduknya sendiri, pengaturannya sama-sama lengkap lah ya, dari mobil-mobil lain, naik turun maju mundur senderan bisa. Jok bentuknya kembukannya kurang lebih mirip-mirip juga, nggak terlalu beda jauh. Cuman yang membedakan itu secara signifikan adalah posisi armrestnya. Nah, sejak Expander facelift ini, dia nambahin konsol box ini yang juga difungsikan sebagai armrest. Nah, itu yang membuat dudukan sandaran tangan tuh enak banget, karena apalagi ini armrestnya, konsol boxnya lebar, nggak kayak punya XL7 yang kecil. Jadi dengan kelengkapan dan support tangan di sebelah sini tuh, duduk di Expander Cross ini emang bener-bener rasanya tuh kayak bawa SUV Jeep gitu ya, yang crossover banget. Apalagi setirnya sekarang udah model baru, model Pajero. Beda di mobil-mobil lainnya mungkin di kelasnya yang kerasanya tuh kayak nggak, kurang gagah dan kurang secara posisi setir juga nggak terlalu luas pengaturannya, armrestnya juga kurang support. Jadi memang secara kenyamanan berkendara menurut kami dipegang oleh Expander Cross. Perjalanan dekat atau jauh, lagi-lagi Expander Cross harus diakui keunggulannya dibandingkan rival-rival yang lain. Hal keempat dari Expander yang menarik adalah dia punya suspensi yang dari dulu sampai sekarang menurut kami bisa dibilang masih jadi yang ternyaman lah. Salah satu yang ternyaman jika preferensi kalian bukan yang ternyaman kalau kalian mau bilang. Tapi ini udah salah satu yang ternyaman karena ini kita mau lewatin speed bump nih yang kasar nih. Kita hajar kecepatan 40 aja. Tuh, dia berasa meredam banget, enak banget. Padahal dia punya ground clearance dibandingkan rival-rivalnya yang sekelasnya ya, itu dia paling tinggi. Tapi dia punya bantingan juga yang paling empuk. Kalau misalnya menurut kami, preferensi pribadi kami, dari yang kami coba, kedua terempuk tuh dipegang XL7. Kalau BRV karakternya itu agak keras malah menurut kami. Tapi kalau kalian cari yang paling nyaman, gak usah pilih yang lain aja, pilih si Expander Cross ini. Selanjutnya yang menarik dari mobil ini dan tidak dimiliki di mobil lain di kelasnya, yaitu fitur yang namanya Active Yaw Control yang tadi kami singgung di fitur keselamatan. Apa sih itu? Ini adalah fitur yang membantu pengemudi tuh ketika lagi bermanuver atau mau menguji handling mobil ini. Nah, Active Yaw Control jadi intinya karena Expander ini ya, secara dasarnya dia punya ground clearance paling tinggi di kelasnya, 225 mm, suspensi juga empuk. Jadi ini mobil sebenarnya kalau nggak ketolong nih Active Yaw Control, wah dia limbung parah atau pengendaliannya, handlingnya itu pasti kurang enak. Nah, karena ada punya Active Yaw Control, dia jadi dia apa ya? Dia sensor yang sebenarnya nggak ada tombolnya. Jadi dia udah pasti aktif kalau kalian pakai mobil ini gitu ya. Dia biasa aktif kalau kalian lagi bermanuver atau di jalanan licin. Jadi fungsinya dia lebih menstabilkan mobil ini ketika bermanuver sehingga pengendaliannya jadi lebih mantap dan percaya diri si pengemudinya. Lagi-lagi tujuannya adalah kenyamanan dan keamanan juga supaya mobilnya nggak lari-lari gimana pengendaliannya. Fiturnya nggak ada di sini, nggak ada tulisannya ya, tapi memang kalian bisa cek sendiri di Google, itu memang sudah ada dibuat oleh Mitsubishi di mobil ini. Dan memang nggak cuma gimmick, dan memang berasa gitu loh, karena mobil yang ground clearance paling tinggi dan suspensi empuk, ketika kita coba handlingnya begini, nggak terlalu limbung gitu loh. Limbungnya terminimalisir dengan signifikan. Nah, jadi memang lagi-lagi mendapatkan kepercayaan diri untuk si pengemudi ketika nyetir mobil ini. Expander Cross dibekali mesin berkapasitas 1500 cc 4 silinder segaris DOHC. Di atas kertas, mobil ini mampu menyemburkan tenaga sebesar 103,5 HP pada putaran 6000 rpm dan torsi maksimal di 141 Nm pada putaran 4000 rpm. Tenaga ini disalurkan melalui transmisi CVT ke penggerak roda depan. Nah, hal keenam yang harus kalian ketahui dari Mitsubishi Expander Cross ini adalah soal performa mesinnya. Kalau kalian cari yang paling kencang di kelasnya, memang kalian jangan pilih si Mitsubishi Expander, karena kalau dibandingkan dengan Honda BRV dia masih kalah. Ini tabel perbandingannya. Tenaga Expander apakah lemot? Enggak juga sih sebenarnya. Jadi cuman di batas cukup aja, enggak lebih kayak si Honda BRV dibandingkan rival-rivalnya. Walaupun tenaganya cenderung biasa saja, setidaknya kita dapat angka konsumsi bahan bakar yang cenderung bisa dibilang irit. Kita dapat 13,9 km per liter setelah jalan-jalan sekitar
15 km, jarak dekat. Tadi di jalan raya itu sempat macet juga, di dalam sini kita kosong. Jadi sekarang sih setidaknya kita tahu secara tenaga dia bukan yang terbesar, tapi masih bisa dibilang irit. Dan hal terakhir dari Mitsubishi Xpander Cross ini yang menarik adalah hal beberapa fitur yang dia punya yang nggak banyak orang tahu, alias semi-semi rahasia. Ada 3. Yang pertama adalah dia bisa ganti nada dering sen nih ya, efek suara tanda belok. Sekarang kan gini, kita dengar. Jadinya bisa begini. Fitur penting nggak penting tapi cukup unik. Kedua, dia punya tempat kompartemen yang cukup jenius menurut kami karena ini simple. Dia ada laci di bawah sini, tapi nggak ditiru sama pabrikan lain. Padahal ini benar-benar menambah kepraktisan mobil ini. Dan yang ketiga, dia bisa dilipat rata lantai. Tapi tunggu dulu, kalau rata lantai begini udah biasa. Ini aja sebenarnya udah cukup spesial karena XL7 dan BRV itu nggak bisa. Tapi dia bisa dilipat rata lantai sampai ke baris 2-nya. Jadi kalau yang situ kita lipat juga, dia otomatis rata lantainya bener-bener luas banget. Jadi kalian kalau taruh barang yang bener-bener panjang atau besar, itu bener-bener muat di sini. Benar-benar menjalankan fungsinya sebagai mobil crossover yang harusnya bisa menampung barang atau penumpang yang sangat banyak dan sangat besar. Itu yang kami suka dari mobil ini yang jarang orang ketahui. Dan itulah 7 hal yang kalian harus ketahui tentang Xpander Cross sebelum memiliki mobil ini. Lantas bagaimana setelah mengetahui 7 hal ini? Apakah kalian makin mantap untuk memiliki mobil yang satu ini? Atau kalian tetap setia terhadap pilihan pertama kalian yang mungkin bukan mobil ini pada awalnya? Apapun pendapat kalian, silahkan tulis di kolom komentar. Oke friends, buat kalian tertarik untuk mengenal mobil ini lebih lanjut, kalian bisa hubungi sosial media atau kontak kami yang ada di sini, atau langsung saja ke showroom Formula Motor yang beralamat di Jalan Raya Sultan Agung, kilometer 28, nomor 8, Bekasi Barat. Nah, kayak sekian dulu untuk video hari ini. Kami tentunya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami, yaitu Formula Motor TV. Jadi jangan lupa like video ini bila kalian menyukainya, dukung kami dengan cara subscribe channel kami, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.